Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Masih dalam tema yang sama, yaitu tentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Namun kali ini kita akan membahas tentang perebutan hegemoni di Indonesia oleh bangsa Barat. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana proses perjalanan para pelayar-pelayar dari bangsa-bangsa Eropa hingga sampai ke Nusantara. Terakhir kita membahas tentang bagaimana proses pelayaran bangsa Belanda hingga sampai ke Nusantara. Bangsa Belanda itu pertama kali tiba dan mendarat di wilayah Banten. Nah, lalu apakah kalian tahu apa yang dihadapi para pedagang Belanda setelah kemudian berhasil mendarat di Banten? Nah, setelah berhasil mendarat di Banten, para pedagang-pedagang Belanda ini kemudian banyak yang terlibat aktivitas perdagangan, sehingga hal tersebut menimbulkan persaingan di antara para pedagang-pedagang. Para pedagang-pedagang Belanda tersebut berlomba-lomba untuk memperoleh rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, persaingan tersebut akhirnya menyebabkan harga jual rempah-rempah itu merosot di Belanda. Nah, untuk meredakan persaingan yang ada, maka pemerintah Belanda kemudian membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company, yang didirikan pada 20 Maret 1602 hingga 31 Desember 1799. Nah, VOC ini memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Anggota-anggota dari VOC ini berasal dari berbagai daerah. Artinya keanggotaannya beragam. Ada yang berasal dari Jerman, Belgia, bukan hanya berasal dari Belanda, bahkan juga banyak yang berasal dari negara-negara lain di sekitar Eropa. Sehingga VOC ini menjadi organisasi multinasional pertama yang ada di dunia. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya VOC? Tujuan dibentuknya VOC yang pertama adalah untuk menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda. Kemudian, untuk dapat menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa lain. Selain itu, tujuan dibentuknya VOC juga untuk membantu keuangan dari pemerintah Belanda. Kemudian, untuk memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Dan yang terakhir, tujuan dari dibentuknya VOC adalah untuk menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia atau di Hindia Timur. Nah, kongsi dagang itu atau VOC itu kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda berupa hak oktroy atau hak istimewa VOC yang terdiri dari 46 pasal. Nah, VOC hak oktroy ini kemudian tidak hanya berperan sebagai membuat VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang, tetapi akhirnya memiliki peran dalam bidang militer dan juga politik. VOC kemudian mengalami kemajuan yang pesat dalam waktu yang singkat. VOC berhasil menguasai dan memonopoli perdagangan di berbagai daerah yang ada di Nusantara. Nah, VOC ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Ada 2 gubernur jenderal yang akan kita bahas yang sangat berpengaruh selama VOC ada di Nusantara. Siapakah dia? Yang pertama adalah Pieter Both. Nah, Pieter Both ini merupakan gubernur jenderal pertama VOC. Ia memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama adalah Pieter Both ini berhasil membangun markas besar VOC yang pada saat itu berada di Ambon. Kemudian ia juga berhasil membangun kantor dagang yang ada di Banten serta Jayakarta. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku.
menaklukkan Pulau Timur dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Nah, selain Peter Booth, ada pula tokoh Gubernur Jenderal VOC lainnya yang juga sama berpengaruhnya, yaitu Jan Pieter Zoon-Koon. Jan Pieter Zoon-Koon ini dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme VOC di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, gubernur ini memiliki tugas yang cukup berat, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jan Pieter Zoon-Koon mengerahkan 18 kapal perang untuk menyerang Jayakarta. Sampai pada akhirnya, pada 30 Mei 1619, pasukan-pasukan dari Jan Pieter Zoon-Koon ini berhasil menguasai Jayakarta. Dan Jayakarta selanjutnya dibangun kota baru dinamai dengan Batavia. Nah, sejak saat itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Artinya, Jan Pieter Zoon-Koon pada saat itu berhasil memindahkan markas besar VOC ke Jayakarta, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Selain itu, Jan Pieter Zoon-Koon juga berhasil memperluas kekuasaan dari VOC dengan cara mencampuri persoalan internal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, Jan Pieter Zoon-Koon juga berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkih di Maluku. Nah, yang terakhir, Jan Pieter Zoon-Koon ini terkenal dengan kebijakan Preangstelsel. Preangstelsel ini merupakan kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di wilayah Priangan. Wilayah Priangan itu adalah wilayah pegunungan yang berada di sekitar Jawa Barat yang didominasi oleh kebudayaan Sunda. Contohnya apa? Contohnya Bandung, Sumedang, kemudian Garut, dan lain sebagainya. Nah, VOC juga berusaha mengatur kebijakan politik dan pemerintahan di wilayah Nusantara. Dengan hak oktroy yang dimilikinya, VOC dapat bertindak selayaknya sebuah negara. Tindakan VOC inilah yang kemudian menjadi akar kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Nah, apa pendapat kamu mengenai fenomena korupsi yang menjerat para pejabat-pejabat di negara kita pada masa kini? Tahukah kamu bahwa ternyata korupsi juga menjadi permasalahan yang berujung pada pembubaran VOC? Sejarah mencatat bahwa korupsi merupakan penyebab utama kebangkrutan dari VOC. Keuntungan material membuat para pejabat-pejabat VOC menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita lihat apa saja sih sebenarnya faktor yang menyebabkan bubarnya VOC. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa berakhirnya kekuasaan VOC itu ternyata salah satu alasannya atau penyebab utamanya adalah kebangkrutan VOC yang diakibatkan oleh pegawai-pegawai VOC yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah secara individu. Selain itu juga terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai. Selain itu, adanya persaingan dagang dengan kongsi dagang yang lainnya seperti IC atau Companies Desk Index. Selain itu, ternyata perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini mengalami kemerosotan. Jelas akan mengalami kemerosotan karena ternyata keuntungan yang didapat itu tidak seperti biasanya, karena ternyata banyak pegawai-pegawai VOC yang mengambil keuntungan secara pribadi dengan menjalankan perdagangan secara pribadi. Selain itu, VOC juga memiliki biaya perang yang cukup besar ketika VOC akan menguasai wilayah-wilayah di Nusantara.
Hal tersebut dilakukan dengan cara berperang. Nah, ternyata untuk melakukan perang, VOC harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga hal tersebut mengakibatkan VOC akhirnya memiliki hutang, dan hutangnya kemudian mencapai 134,7 juta gulden. Terakhir, berakhirnya kekuasaan VOC adalah karena dikuasainya Belanda oleh Prancis, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. VOC dan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembentukan VOC pada 1602 menjadi periode awal penjajahan bangsa Belanda. Selama hampir 2 abad, VOC telah mewariskan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Pijakan politik yang dibangun oleh VOC di tanah jajahan itulah yang kemudian memudahkan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas sebagian wilayah Indonesia. Nah, sampai situ saja penjelasan tentang bagaimana kekuasaan VOC di Nusantara. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tolong kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja pasal-pasal penting dari hak oktroy atau hak istimewa yang diberikan kepada VOC? Kemudian, apa pendapat kalian mengenai fenomena korupsi yang menjerat para pejabat di Indonesia pada masa kini? Ketiga, kemukakan pendapat kamu mengenai korupsi dan berikan saran-saran yang positif untuk mencegah perilaku korupsi di Indonesia. Yang terakhir, bagaimana menurutmu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa kini agar terhindar dari kebangkrutan seperti VOC? Kalian silahkan kerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Setelah selesai, fotokan hasil tugas kalian, kemudian upload pada sekolah. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, silahkan tanyakan langsung di grup diskusi sekolah atau bisa menghubungi langsung melalui kontak pribadi. Cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy.